Tanah Batak, sebuah wilayah yang membentang di jantung Sumatera Utara, dikenal sebagai tanah leluhur yang kaya akan budaya, tradisi, dan sistem sosial yang teratur jauh sebelum datangnya kolonialisme maupun penyebaran agama dari luar. Namun, sejarah mencatat sebuah bab kelam yang nyaris terlupakan, genosida budaya dan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kaum Padri di bawah pimpinan tokoh yang hari ini dikenal sebagai pahlawan nasional, Iman Bonjol. Dalam narasi secara resmi Indonesia, Iman Bonjol atau Tuanku Iman Bonjol dipuja sebagai pahlawan yang gigih melawan penjajah Belanda dalam Perang Padri. Namun bagi sebagian masyarakat Batak, terutama yang tinggal di wilayah selatan Tapanuli hingga ke pedalaman Tanah Batak, nama itu menyimpan luka, kemarahan, dan kenangan akan penjajahan atas nama agama dan pemurnian syariah. Perang Padri yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1837 sering digambarkan sebagai perjuangan umat Islam di Minangkabau yang dipimpin oleh ulama-ulama reformasis dan terinspirasi oleh gerakan Wahabi di Mekah. Mereka ingin merantas praktik-praktik yang dianggap bidah, khurafat, dan menyimpang dari ajaran Islam murni. Di awal pergerakannya, kaum Padri memang berusaha menegakkan hukum Islam secara ketat di wilayah Minangkabau. Namun ketika semangat purifikasi itu berkembang menjadi ekspansi militer, kekerasan pun menjalar keluar dari ranah Minang dan mulai menginjak wilayah-wilayah di luar lingkup mereka, termasuk Tanah Batak. Dalam ekspedisinya ke wilayah Batak, kaum Padri membawa semangat jihad yang disertai kekuatan bersenjata menaklukkan desa-desa yang dianggap kafir atau tidak tunduk pada hukum syariah. Sistem adat Batak yang kala itu sangat kuat dan berbasis pada hukum Daliana Tolu dianggap bertentangan dengan hukum Islam versi kaum Padri. Maka serangan demi serangan dilakukan, rumah-rumah dibakar, huta atau kampung-kampung dihancurkan, masyarakat dipaksa masuk Islam atau dibunuh, dan perempuan-perempuan Batak dijadikan rampasan perang. Ribuan jiwa melayang dalam operasi militer yang diberi nama pemurnian ini. Kaum Padri tidak hanya memerangi kekuasaan kolonial dan adat Minang yang mereka anggap korup, tapi juga menyerbu wilayah Batak dengan dalih menyiarkan agama. Namun faktanya adalah kampanye militer yang brutal dan sistematis. Baik catatan Belanda dan misionaris Eropa yang mencatat bagaimana masyarakat Batak merasakan teror dari kaum Padri. Beberapa tokoh Batak yang mempertahankan wilayahnya dari invasi Padri bahkan tidak masuk dalam catatan sejarah nasional. Padahal mereka mempertahankan kebudayaan dan eksistensi masyarakatnya dari kehancuran. Ironisnya, sosok yang memimpin ekspansi kekerasan ini justru diberi gelar pahlawan nasional. Inilah problematika narasi sejarah kita. Ketika yang menulis sejarah adalah pemenang, atau mereka yang punya akses terhadap kekuasaan, maka suara korban cenderung diabaikan, ditutupi, bahkan dihapus. Narasi ini bukan hanya untuk membenci Iman Bonjol sebagai pribadi, namun sebagai sebuah ajakan untuk merefleksikan ulang siapa yang sebenarnya layak disebut pahlawan. Apakah seseorang yang melakukan pembunuhan atas nama pemurnian agama, membakar desa-desa, dan menghancurkan budaya lokal, pantas disebut sebagai pahlawan? Apakah kita rela membiarkan generasi muda bangsa ini tumbuh dengan narasi sejarah yang ditimpang dan tidak adil? Inilah awal dari perjalanan panjang kita dalam menggali ulang kebenaran yang terlupakan tentang genosida budaya dan kekerasan sistematis di Tanah Batak oleh kaum Padri. Narasi ini akan membongkar tabir kelam yang selama ini dibungkam dan bertanya kembali siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku, dan siapa yang menulis sejarah. Untuk memahami bagaimana kaum Padri muncul dan bertransformasi menjadi kekuatan militer yang menyerbu Tanah Batak, kita harus melihat ke awal abad ke-19, ketika dunia Islam mengalami guncangan besar di Timur Tengah. Di kota Mekah muncul sebuah gerakan keagamaan yang dikenal sebagai Wahabisme, dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengusung semangat purifikasi ajaran Islam dari pengaruh budaya lokal, tasawuf, dan praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Gerakan ini sangat menekankan tauhid yang murni, menolak perantara seperti wali, menentang tradisi-tradisi lokal, dan menganggap syirik sebagai dosa besar yang layak diperangi.
Gerakan ini kemudian menyebar melalui jaringan jamaah haji asal Nusantara yang belajar di Mekah. Di antara mereka terdapat para ulama Minangkabau yang sepulangnya ke tanah air membawa semangat Wahabi dan ingin mengimplementasikan secara total di kampung halaman. Lahirlah apa yang kemudian dikenal sebagai kaum Padri, yang hukumnya bukan hanya berorientasi pada dakwah, tapi juga membentuk ketakutan politik dan militer. Pada awalnya konflik terjadi antara kaum Padri dan kaum adat di Minangkabau. Kaum adat menolak sistem hukum Islam yang terlalu kaku dan mengancam eksistensi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang selama ini menjadi landasan masyarakat Minang. Namun konflik ini berkembang liar. Kaum Padri memperluas pengaruhnya dengan paksa ke daerah-daerah lain. Dari Bonjol di Pasaman, kekuatan Padri menyebar ke berbagai wilayah seperti Agam, Tanah Datar, hingga Lintau dan Rau. Dalam perjalanannya, mereka memaksa konversi, menghukum mati para penolak, dan mengganti sistem adat yang hukum syariah. Mereka membangun jaringan kekuasaan yang berpusat pada kepemimpinan ulama dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan. Ketika kekuatan Padri menguat, mereka mulai melirik wilayah-wilayah lain yang dianggap belum tersentuh Islam secara murni. Tanah Batak menjadi target berikutnya. Bagi kaum Padri, Batak adalah wilayah pangan yang harus ditundukkan. Dan sebagaimana kita lihat dalam sejarah yang kelam itu, penaklukan dilakukan bukan dengan dakwah damai, melainkan dengan senjata dan darah. Inilah titik awal dari bencana kemanusiaan yang kita bahas lebih lanjut dalam bagian selanjutnya. Meski menghadapi serangan brutal dari kaum Padri, masyarakat Batak tidak tinggal diam. Para pemimpin marga, datu, dan ketua adat dengan sigap mengorganisir perlawanan berskala lokal maupun lintas hutan. Mereka memanfaatkan medan geografis yang terjal, hutan-hutan lebat, dan strategi gerilya untuk menghadang serangan dari luar. Pertahanan dibangun di sepanjang bukit dan lembah, menjadikan tanah Batak sebagai arena pertempuran sengit. Tokoh-tokoh seperti Raja Selindung, Raja Maropat, dan para datu dari Mandailing serta Angkola berperan besar dalam menahan gelombang serangan Padri. Mereka bukan hanya memimpin militer, tetapi juga menjaga tradisi dan spiritualis masyarakat Batak. Beberapa bahkan menjalin aliansi dengan pihak luar, termasuk Belanda dan misionaris Eropa, bukan karena tunduk, tapi sebagai strategi bertahan dari kehancuran budaya yang mengintai. Namun, nama-nama mereka tak pernah tercatat sebagai perlawanan nasional. Tidak ada patung atau tugu penghormatan bagi mereka. Dalam sejarah Indonesia, mereka bahkan nyaris tidak disebutkan. Ini mencerminkan bagaimana sejarah kita disusun, bukan berdasarkan keadilan bagi para korban, tapi atas dasar narasi resmi yang mendukung kepentingan pusat kekuasaan. Apa yang terjadi di Tanah Batak selama invasi Padri bukan hanya sebuah episode kekerasan bersenjata biasa. Itu adalah luka sejarah yang menimbulkan trauma kolektif. Meskipun tidak tercatat secara formal dalam kurikulum pendidikan nasional, cerita-cerita tentang pembakaran hutan, pemaksaan keyakinan, dan kehancuran sistem sosial Batak diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Di banyak desa di wilayah Tapanuli, cerita tentang serangan kaum Padri masih menjadi bahan percakapan di kalangan orang tua kepada cucu mereka. Ini bukan sekedar legenda atau dongeng, tapi memori yang menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat Batak. Luka ini membuat masyarakat Batak memiliki kepekaan tersendiri terhadap narasi-narasi nasional yang dianggap memihak. Ketika tokoh seperti Iman Bonjol memulihkan tanpa menyertakan catatan kelamnya di Tanah Batak, banyak orang merasa bahwa negara telah mengabaikan penderitaan leluhur mereka. Perasaan ini menciptakan jarak emosional terhadap proyek kebangsaan Indonesia yang seharusnya inklusif. Ketika satu kelompok masyarakat dipaksa menerima narasi tunggal tanpa ruang untuk menyerahkan sisi lain sejarah, maka rekonsiliasi menjadi sulit terwujud. Namun warisan ini tidak hanya menciptakan luka, tapi juga ketangguhan. Masyarakat Batak terus mempertahankan adat istiadat, bahasa, dan struktur sosialnya di tengah arus homogenisasi budaya nasional. Upacara adat seperti Maungkal Holi atau pemindahan tulang leluhur dan Mertonggo Raja rapat adat tetap dilakukan, bahkan semakin dimaknai sebagai simbol ketahanan budaya. Di sinilah letak perlawanan positif terhadap dominasi sejarah tunggal dengan pertahankan eksistensi budaya sebagai bentuk penolakan terhadap penghapusan identitas.
upaya rekonsiliasi dan tuntutan keadilan sejarah untuk melangkah ke masa depan yang lebih adil. Indonesia sebagai bangsa harus berani membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang selama ini diabaikan, mengakui bahwa ada kekerasan besar yang dilakukan atas nama agama oleh tokoh yang kini dipuja sebagai pahlawan, bukan berarti mencabut status kepahlawanannya, tapi memperkaya narasi sejarah dengan kejujuran dan kompleksitas.